Yang paling akhir yang bertindak selaku imam dan khatib wonten siang hari ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Abah Kiai Haji Fakhri Sirat MPDI. Adapun Bilal akan disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Khalil. Mekaten pengumuman saking takmir Masjid Nurul Huda, kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Wa ya Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كنا لصائمك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalam, hayya 'ala shalam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladina yuhsinuna islamahum wa lam yakbal say'am fariya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, monggo sareng-sareng bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan sehat. Mudah-mudahan para jamaah Allah senantiasa maringi nikmat yang berupa kuatnya iman kepada Allah dan sehat jasmani serta rohani kepada kita semua. Yang kedua, marilah sisa usia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab para jamaah, bertambahnya usia seseorang berarti dekat dengan kematian. Satu-satunya bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya kata takwa, dalam pengertian menjalankan sedaya perintah-perintahipun Allah lan nepi sedaya larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para jamaah, kalau kita termasuk orang yang selalu menjalankan perintah Allah, insyaallah menjadi orang yang nantinya husnul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah, terlalu banyak rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kalau dihitung kita tidak bisa menghitung. Mulai dari rezeki nikmat iman, sehingga saat ini kita bisa hadir di majelis masjid yang mubarakah ini. Nikmat rezeki, nikmat sehat itu juga kalau tidak sehat insya Allah nggak akan datang ke majelis ini. Dan nikmat-nikmat yang lain beribu bahkan berjuta-juta nikmat telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kalau kita tidak pandai bersyukur atas semua itu para jamaah, la in kafartum inna adabi lasadid, kata Allah. Kufur nikmat akan disiksa oleh Allah sepedih-pedihnya siksa. Monggo, mumpung masih diberi kesehatan oleh Allah, masih tertanam dalam hati kita masing-masing untuk selalu menyembah Allah, untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ini kita manfaatkan. Nabi Sulaiman alaihissalam salah satu nabi Allah yang diberi kehebatan oleh Allah, diberi harta yang melimpah ruah oleh Allah,
bisa faham dari berbagai juta bahkan miliar bahasa hewan. Suatu saat beliau mengadakan perjalanan jauh yang dikawal oleh para tentaranya dan gak tanggung-tanggung, termasuk tentara jin. Di seberang jalan, di tengah jalan para jamaah rahimakumullah, segerombolan semut berkata, "Wahai semut-semut, ayo melebu, ayo masuk ke sarangnya masing-masing, karena sedang ada Sulaiman dan bala tentaranya lewat. Jangan sampai kita kena injak," kata para semut. Nabi Sulaiman tersenyum para jamaah mendengar bahasanya semut. Kemudian kata Allah, "Ya ayyuhan naml, wahai semut, udhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun." Masuklah wahai semut-semut ke sarangnya masing-masing, jangan diinjak oleh tentara Sulaiman dan bala tentaranya, oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak merasakan kalau di bawah ada kita, kata semut. Melihat bisikan para semut yang disampaikan kepada para anggotanya, para jamaah rahimakumullah, Nabi Sulaiman kemudian berdoa, "Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya." Kata Nabi Sulaiman, "Wa an a'mala salihan tardahu wa udkhiluni bi rahmatika fi ibadikas salihin." Nabi Sulaiman mawon bersyukur kepada Allah, orang yang diberi kehebatan dan kelebihan olehnya. Berdoa kepada Allah, "Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan kami yang telah memberi kami ilham, an askura nikmataka allati alayya an an'amta alayya, yang telah Allah memberikan nikmat kepadaku, wa ala walidayah, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan, dan agar kami juga mengamal soleh, tardahu, yang telah Allah ridhoi, wa udkhilani birahmatika fi ibadikas sholihin, dan memasukkan kami mudah-mudahan ke golongannya orang-orang yang soleh." Itu Nabi Sulaiman, para jamaah rahimakumullah. Kalau kita saat ini diberi sehat oleh Allah, kita saat ini diberi iman yang kuat oleh Allah, tidak juga bersyukur kepada Allah atas sehat itu, la in kafartum inna adzabi lasadid, siksaku pedih bagi mereka yang kufur akan nikmat yang telah kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas mungkin saat ini berubah, kita mulai merubah diri lebih-lebih para jamaah. Ini adalah awal tahun 2023, kebetulan di ujung Januari. Syukur kita adalah ditambah oleh Allah usia kita. Kalau tidak para jamaah, kufur nikmat kepada Allah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya usia kula cinan sedaya ini adalah dekat dengan mati. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya khawatir, kata beliau, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ayo kita introspeksi diri, ada atau tidak hal ini pada diri kula lan panjenengan sedaya masing-masing. Apa kata beliau?
al-mutahawinu fis sholati, orang-orang yang meremehkan sholat. Diakui atau tidak, sadar atau tidak para jamaah, sholat yang telah diwajibkan 5 kali sehari semalam terkadang tidak jangkep. Sholat duhur mungkin dilakukan, asar mungkin dilakukan, maghrib mungkin dilakukan, tapi kadang isya dan subuhnya hilang. Ini bagian dari introspeksi kula jenengan sedaya di awal tahun ini. Monggo kita saestu bersyukur dan melaksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya, sebab sholat dalam keadaan apapun tetap wajib. Sehat wajib sholat, sakit pun masih tetap diwajibkan sholat. Jangan sampai ada yang bolong di antara 5 yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat juga ketika Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Yakub kaget, tidak ketulungan, ditanya, "Wahai Israel, mengapa kamu datang kepadaku saat ini?" Kemudian Israel menjawab, "Saya hanya silaturahim." Kalau sekedar silaturahim, wahai Israel, saya pesan padamu, boleh atau tidak boleh, silahkan. Tolong, sebelum kamu ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawaku, kata Yakub, kabari saya sebelumnya. Karena menurut banyak pendapat, Yakub dengan Israel niki bersahabat, katakan seperti itu, sering komunikasi, sehingga pesan itu diterima oleh Israel. Berjalan 1 minggu tidak ada kabar, 1 bulan tidak ada kabar, sampai bertahun-tahun. Dapat beberapa tahun Israel datang lagi kepada Yakub. Yakub kaget para jemaah. Kagetnya disampaikan oleh Yakub, "Israel, mengapa kamu datang kepadaku dan tidak memberikan kabar sebelumnya? Apakah sudah ada tugas dari Allah untuk mencabut nyawaku?" Dijawab oleh Israel, "Iya, hari ini saya telah ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawamu." Yakub menyampaikan para jamaah, "Saya kan sudah bilang, kabari terlebih dahulu kalau ada tugas untuk mencabut nyawaku." Para jamaah rahimakumullah, Israel menjawab, jawaban saya, kata Israel, adalah sudah ada 3 hal di kamu, bahkan ada di kita semua hari ini para jamaah rahimakumullah. Apa itu? Bayadu sa'rikah qabla sawadikah, putihnya rambutmu setelah hitamnya. Ini bagian tanda para jamaah bahwa kita semakin dekat dengan mati. Uban itu tanda bahwa seseorang semakin dekat dengan mati. Rambut putih menunjukkan orang itu dekat dengan mati. Mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut 60 sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau hari ini ada usia lebih dari 70, itu sebuah hal yang diberi oleh Allah luar biasa, dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Rambut putih para jamaah adalah tanda bahwa orang itu semakin dekat dengan kematian. Kalau bekal kita tidak siap ketika diambil oleh Allah, kemudian apa? Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah.
Mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah para jamaah rahimakumullah. Kemudian apa wahai Israel yang telah dikabari kepada aku tapi aku tidak tahu? Du'ful badani ba'da quwwatika, lemahnya badanmu setelah asalnya kuat. Usia 50 para jamaah tidak sama dengan usia ketika 20, 30 sampai 40. Usia 60, 70 dan seterusnya sudah mulai sama sekali tidak kuat, bahkan sudah sakit-sakitan. Ayo kita introspeksi diri. Semakin tambahnya usia ini, ayo semakin dekat dengan Allah. Kalau perintah sholat 5 kali sudah kita lakukan, monggo kita biasakan zikir kepada Allah sesuai dengan kesenangan jenengan zikirnya. Imam Ghazali seorang yang hebat, ilmuwan besar, diakui dunia, zikirnya hanya dengan kalimat Allah, Allah, Allah dalam hatinya. Kalau kita senang dengan istighfar, pendek astagfirullah cukup. Kalau kita ingin niru sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rasulullah tidak pernah lepas sehari 100 kali istighfar itu. Mengapa para jamaah ini penting? Sebab ketika Israel akan mengambil dan nazak ketika itu sesuai dengan kebiasaan orang itu. Kalau lisan ini terus dibasahi oleh zikir kepada Allah, insya Allah akan berakhir dengan zikir itu. Tapi kalau kebiasaan kita dengan hal yang lain, begitu juga akan berakhir dengan yang lain tersebut. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, kita selalu ingat Allah, selalu zikir kepada Allah, walaupun sekedar Allah, Allah, Allah. Tidak harus punya wudu, tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Ketika jenengan sedang nyupir, ketika jenengan sedang di kantor, ketika jenengan sedang di toko dan seterusnya, bahkan ketika sedang di sawah pun, ayo hati ini jangan lepas dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Apalagi para jamaah, kalau akhir hayat kita nanti diakhiri dengan la ilaha illallah, pasti husnul khotimah, dakhalal jannah, masuk surga. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi dari cita-cita yang ada saat ini, kecuali dakhalal jannah di akhir hayat kula jenengan sedaya, kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Harta boleh melimpah para jamaah, jabatan boleh kita pegang dan tinggi, orang-orang boleh hormat kepada kita semua, semuanya tunduk ketika kita ngomong A, ngomong B dan seterusnya. Tapi jangan lupa para jamaah, ada zat yang lebih agung daripada kita, yang akan menentukan kehidupan kita selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah para jamaah rahimakumullah. Ayo zikir, biasakan lidah ini, biasakan lisan ini dengan hanya menyebut Allah, jangan menyebut yang lain kecuali dalam keadaan tertentu. Sekedar Allah, sekedar astagfirullahaladzim, sekedar mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya dan seterusnya. Kebiasaan inilah para jamaah rahimakumullah yang mungkin nanti akan menghantarkan kula menjadi hambanya yang husnul khotimah. Para jamaah rahimakumullah, maka di akhir usia ini, di awal Januari tahun 2003 ini, kita hijrah, kita berubah, kita pindah. Yang asalnya mungkin khususnya sholat hanya 3,
kali sehari semalam kita tingkatkan semuanya lunas menjadi 5. Yang asalnya mungkin zikirnya hanya setelah sholat, ayo setiap detik, setiap saat kita zikir kepada Allah, walaupun hanya itu kalimah Allah, Allah, Allah. Dan yang ketiga, tanda yang diberikan oleh malaikat Israel kepada Nabi Yakub adalah wanhinai jismikah ba'da istiqomati, tegaknya badanmu menjadi bungkuk kalau usia sudah renta, dan itu tanda semakin dekat dengan kematian. Jangan gagah-gagahan di dunia ini, lebih-lebih buang sifat sombong apapun yang kita sandang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minat wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya dal judi ya baril wara ya dal ula ya wawthana min kulli dar. Nad'uka bil hadi bi kullil anbiya bil asfiya'i wa bil malaikatil ghurar wa bi ali kullin siyama alil aba wa bi sahbihim wat tabi'ina alal athar wa bi ahli badrin thumma bis suhada'i fi uhudin kada bil arifina wa kulli bar bis syafi'i wa ahmadin
wa bimaliki bi abi hanifatadil ma'ali mambahar ya rabbi bin nuqba'i wan nujaba'i wal abdali wal akhyari arbabil khiyar ya rabbi bil mu'dil ula balagul muna bil fauzi wal aktabi bil ghausil awar umnun bima narjuhu min nailil muna wahfat wakih wasma' wa ajil bid dhafar ya rabbi ya qahharu ahlik diddana wakhrub diyaral khainina wa man wadar ya rabbi ayyid hisbana ya dal ula wansurhu ya rahmanu fi bahrin wabar wa bi ahli badrin ya ilahi jud lana bil afi fi daril mamarri wa fil maqar Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.